Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang sakit Bapak? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Nah, Bapak, kita pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di kesempatan atau di majelis yang semoga Allah turunkan rahmatnya di dalamnya, dan kita akan mempelajari salah satu ilmu cara membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid ya Bapak. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya terakhir kita sudah mengambil di mat asli ya, Bapak sudah habis di mat asli ini. Kemudian kita sudah masuk ke sebagian dari mat far'i. Mat far'i kemarin terakhir sampai mat wajib ya, atau sampai jaiz? Wajib ya. Baik, Bapak, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan pada malam hari ini, yaitu mat jaiz munfasil, kita akan berusaha sedikit ya tentang materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik. Kemarin kita sudah bahas di mat tabii harfi sama mat silah sugro dan mat wajib ya. Nah, baik, kita mulai dari kiri ya, mungkin kita ambil dari kiri satu, kanan satu, tengah satu. Baik. Baik. Pak siapa namanya? Ismail. Pak Ismail. Baik, Pak Ismail. Apa yang dimaksud dengan mat silah sugro? Masilah sugro, masilah kecil. Ya, betul. Sugro, sagir, kecil. Terus maksudnya bagaimana? Dia apa ketemu apa dan bagaimana cara bacanya? Kasro, Huruf apa? ain, ha. Huruf hamzah ya, itu bukan huruf ain. Nah, jadi ketika huruf hamzah bertemu dengan huruf selain ya, bukan bertemu selain huruf hamzah. Baik. Kita ke kanan ya. Kita masih di mat silah sugro. Apakah mat silah sugro boleh ketika sebelum huruf H ini berharokat sukun? Ada boleh nggak? Ya boleh ya. Harus berharokat. Jadi sebelum H ini dia keadaannya harus berharokat, dan setelahnya juga nggak boleh dalam keadaan sukun ya, setelah H-nya. Kemudian kita ke tengah. Pak siapa? Hendra Pak. Pak Hendra. Baik, Pak Hendra, kita ke mat tabii harfi. Huruf-hurufnya apa aja? Kemarin kita sudah bikin singkatannya. Ro, ha, saya baca nih Pak. Ro, kemarin nggak masuk Pak. Ro, ha, Hayyun Thohir ya. Apa Hayyun Thohir? Ya, kalau nggak masuk nggak apa-apa. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas. Nah, singkatannya adalah Hayyun Thohir. Hayyun Thohir. Jadi ha ya, o dan ha dan ro ya. Hayyun Thohir. Kemudian terakhir di mat wajib muttasil, silakan Agung ya. Mat wajib muttasil. Berapa harokat mat wajib muttasil? 4 sampai 5 atau 4 atau 5? 4 atau 5 ya. Jadi betul penyebutannya adalah 4 atau 5, bukan 4 sampai 5. Nah, ini insyaallah gampang ya. Di bagian mat wajib muttasil, mat jaiz, ini insyaallah mudah ya pengertiannya. Nah, kita masuk pada malam hari ini di mat jaiz munfasil. Nah,
Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada malam hari ini, ya Bapak, kita lihat dulu di pembahasan sebelumnya di mad wajib muttasil. Kemarin sudah kita bahas apa arti dari muttasil, Bapak? Ada yang ingat? Muttasil artinya apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Ada yang ingat artinya apa? Wajib muttasil. Apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil? Ada yang ingat Bapak? Muttasil. Apa itu muttasil? Panjang menggunakan mat asli setelahnya ditambah hamzah. Muttasil, ya, Bapak kayaknya pada lupa semua. Muttasil artinya adalah bersambung, ya, menyambung. Ya. Kalau muttasil ini artinya dia bersambung atau menyambung. Nah, sekarang kita bahas di mad jaiz munfasil. Mad jaiz mun. Nah, ini berbeda ya. Jangan sampai ketukar nanti bahasanya. Jangan mad jaiz muttasil. Nah, ini kadang-kadang orang-orang salah ya, Bapak. Munfasil. Nah, ingat-ingat kalau jaiz dia bukan muttasil, tapi munfasil. Nah, mad jaiz munfasil, Bapak, dari artinya ini berbeda, ya. Dari artinya berbeda jauh dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini dia adalah wajib dibaca 4 atau 5 harokat. Nah, kalau mad jaiz munfasil kita pecah dulu dari artinya. Mad masih sama artinya mad ya, yaitu panjang. Kalau mad ini adalah panjang. Adapun jaiz, jaiz artinya adalah boleh, ya, boleh, boleh. Yang dimaksud boleh nanti apa? Nanti akan dijelaskan, diperinci di pembahasannya. Dan munfasil artinya adalah terpisah, ya. Jadi kita ingin jabarin di sini panjang, ya. Mad itu panjang artinya, dipanjangkan. Jaiz ini boleh. Munfasil terpisah, ya. Kalau muttasil ini tersambung, kalau wajib dia wajib, ya. Nah, kalau ini yang kedua adalah mad jaiz munfasil adalah mad yang boleh dan dia dalam keadaan terpisah. Apa yang dimaksud seperti ini? Yang pertama, Bapak-bapak, kita lihat di buku dulu ya. Apabila mad tabi'i bertemu hamzah, ya. Hamzah. Nah, ini kita garis bawahi di perbedaan mad wajib dan mad jaiz. Kita lihat di bagian atasnya masih sama, bertemu hamzah, tapi di bagian bawahnya berbeda ya. Kalau yang mad wajib ini dalam satu kata, kalau mad jaiz tidak dalam satu kata. Nah, ini yang dinamakan dengan munfasil, yaitu dia terpisah ya. Katanya ini terpisah, nggak menyambung. Nah, untuk cara membacanya sama, 4 atau 5 harokat. Nah, jadi dalam keadaan terpisah itu maksudnya bagaimana? Nanti akan jelaskan ya di bagian kita ambil contoh pertama nanti. Nah, cara bacanya atau panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Nah, tetapi karena di sini dia adalah jaiz, ya, jaiz, dia ada satu hukum lagi sebenarnya, yaitu dia boleh dibaca 2 harokat. Sebenarnya dia boleh dibaca 2 harokat, tetapi ada syaratnya. Nanti di akhir kita bahas ya, Bapak. Nah, kita ambil contohnya dulu dari munfasil ya, yaitu yang terpisah. Munfasil. Nah, kita lihat di contoh pertama ya, qalu innama. Nah, ya di sini ada alisnya, qalu innama. Nah, Bapak ya, kita perhatikan di sini, kita ambil contoh dengan kalimat mad wajib ya. Ini mad jaiz, qalu innama, terus mad wajib. Di ayat yang pertama idaja ya.
Ini mat wajib, ini munfasil ya. Yang ini munfasil, yang ini wajib. Kita perhatikan Bapak-bapak, kalau mat wajib mutasil seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, dia adalah bersambung kalimatnya, yaitu dalam satu kata. Nah, di sini ya. Idza jaa. Nah, jaa ini dalam satu kata. Dia masih di dalam satu kata, enggak berbeda katanya. Yaitu sama ketika huruf mat bertemu dengan hamzah ya. Sama keadaannya. Cuma yang membedakan dengan mad jaiz munfasil, dia berpisah. Kalau kita lihat di sini qalu, nah ini satu kata. Qalu satu kata. Kemudian masuk ke innama. Innama udah kata yang berbeda, ya. Jadi bagaimana cara mengetahuinya apakah dia satu kata atau berbeda kata? Ini harus mempelajari ya, Bapak bahasa Arab terutama. Kemudian kalau misalnya kita nggak tahu apakah dia satu kata atau beda kata, dilihat dari bentuknya. Kita lihat di sini idza jaa. Nah, kalau idza jaa nasrullah, nah kita lihat nasrunnya berpisah dengan a-nya ya. Sedangkan sebenarnya dia bisa aja kalau mau disambung ya. Kalau mau disambung bisa aja. Tapi dia terpisah, menandakan bahwa dia kata yang berbeda, jaa sama nasrun ya. Sedangkan kalau kita lihat di kalimat qalu innama ya, qalu innama, dia terpisah. Terpisah ya keadaannya, qalu habis itu innama yang membuat dia adalah afwan ya, tadi Anda salah membahas di mat wajibnya. Nah, kalau kita lihat di idza jaa, nah ini jaa dia adalah satu kata, bukan kata yang berbeda. Kalau kita pisah nggak bisa, ja sama anasrun ya, anasrun nggak bisa. Tetapi dia berbeda kata, satu kata ya, jaa memang sudah satu kata. Sedangkan mad jaiz ini kita lihat di sini ada qalu, habis itu innama. Innama ini berbeda kata. Terus kita lihat lagi di kata berikutnya bala inna. Nah, kita lihat ini agak susah ya sebenarnya kalau membedakannya, kecuali orang-orang yang sudah mempelajari bahasa Arab. Oleh karena itu, Bapak-bapak, kita lihat di cara membacanya itu dibaca panjang 4 atau 5 harokat agar semuanya dipukul rata ya, antara mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib dan mad jaiz untuk menghindari dari kesalahan Bapak-bapak, dipukul rata aja ya. Ketika bertemu dengan yang dia beralis setelahnya hamzah, yaitu a atau i atau u, nah maka dipanjangin ya, dipanjangin aja. Nah, keadaan kedua mad jaiz munfasil, dia sebetulnya boleh dibaca 2 harokat. Kita lihat di catatan ya Bapak-bapak. Pada mad jaiz munfasil sebaiknya dibaca 4 atau 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dulu dari jalur thayyibatun nashr ya. Nah, jadi Bapak-bapak, sebenarnya mad jaiz ini nggak selalu dibaca 4 atau 5 harokat, tetapi boleh dibaca 2 harokat dengan cara mengikuti kaidah-kaidahnya ya. Jadi ada syaratnya sebenarnya. Bagaimana mad jaiz ini dibaca menjadi 2 harokat, bukan 4 atau 5 harokat. Salah satu syaratnya adalah dia sebenarnya harus konsisten, Bapak. Jadi ketika kita membaca mad jaiz itu semuanya, kalau sekali baca 2 harokat, semuanya dibaca 2 harokat. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh, contoh pertama ya. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, habis itu kalau misalnya lanjut ke berikutnya, bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, ini dibacanya 2 harokat ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Dan dia nggak boleh ketukar sama mat wajibnya.
Mat wajibnya tetap dibaca 4 atau 5 harokat. Nggak boleh mat jais yang tentang udah dibaca 2 harokat, mat wajibnya keikutan 2 harokat. Misalnya tadi yang satu kata idza jaa nasrullah. Nah dibacanya gara-gara mat jaisnya tadi dibaca 2 harokat jadi pendek juga. Idza jaa nasrullah. Nah ini nggak boleh ya. Cuma boleh di mat jais aja. Nah jadi seperti itu untuk mat jais. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak mat jais munfasil sebelum kita latihan baca satu-satu. Nggak ada? Ustaz, tanya Ustaz. Ya? Tadi kan kalau yang mat jais munfasil itu kan bacanya 4 atau 5 rakaat ya. Kalau yang bisa dibaca 2 rakaat itu kan kalau misalnya konsisten ya. Ya. Nah, pertanyaannya gini Pak Ustaz, kalau saya masih belum ngerti ya, kalau 4 dan 5 itu bukannya harus konsisten juga ya? Ya, 4 atau 5 itu harus konsisten. Kalau yang itu juga harus konsisten juga, bedanya di mana ya? Bedanya, kalau misalnya kita di awal, ketika kita di awal membaca mat jais ini sudah dibaca 4 harokat, ya semuanya harus 4 harokat. Ya. Kalau misalnya kita 4 harokat, habis itu pindah ke 2 harokat, nggak boleh. Ya. Berarti ini kan konsisten aja Ustaz. Iya, konsisten. Kalau 2, tetap 2. Nah, tetapi ada syarat-syarat lainnya sebenarnya. Yang dimaksud dengan mengikuti kaidah jalur thayyibatun nasyr, ya Bapak-bapak, ini agak panjang lagi pembahasannya kalau thayyibatun nasyr. Jadi, di dalam kita membaca Al-Qur'an, ya, itu ada namanya riwayat hafaz, ya. Yang kita baca ini adalah namanya yang biasa kita baca dalam sholat di Indonesia ini hafaz, ya. Nah, yang biasa kita baca itu namanya Thariq Syatibi, ya. Yang kita pakai, yang kita biasa dengar imam baca itu namanya Syatibi, ya. Thariq Syatibi atau jalur Syatibiyah, ya. Nah, ada satu jalur lagi dari hafaz namanya Thayyibatun Nasyr. Beda jalur, beda cara baca. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau kita mengikuti jalurnya Thayyibatun Nasyr, yaitu jalur yang satunya, bukan yang Syatibi. Kalau Syatibi dibacanya 4 atau 5 ya, Bapak. Kalau kita membaca Syatibi, ya jalur Thayyibatun Nasyr, afwan yang 2 harokat tadi, itu ada kaidah-kaidah lain. Kayak misalnya tadi sebelumnya kita pernah membahas musaitirun sama musaitirun. Huruf yang dua-duanya ini ada sin, ada shad, ya. Nah, ini bagaimana cara bacanya harus dibalikin lagi, mengikuti kaidah Thayyibatun Nasyr. Jadi kita harus pelajari dulu sebetulnya, Bapak. Bagaimana cara membaca Thayyibatun Nasyr, baru boleh dibaca dengan cara 2 harokat. Jadi seperti itu, Bapak. Untuk ketemu mat jais, usahakan konsisten aja 4 atau 5 ya. Jangan dipakai 2. Kecuali sudah mengetahui cara bacanya, ya. Cara bacanya. Terutama di mat jais ini mungkin nanti agak keliru-keliru ya, Bapak, kalau dibaca menjadi 2, karena kita nggak tahu apakah ini satu kata atau beda kata. Ya, ini mat wajib atau mat jais. Takutnya nanti keliru. Yang sebenarnya mat wajib dikiranya mat jais, akhirnya dibacanya menjadi 2 harokat. Nah, jadi seperti itu, Bapak. Ada lagi sebelum kita latihan? Ada? Baik, kita mulai dari sebelah kanan ya, Bapak. Baik, silakan dibaca di baris pertama dimulai dengan ta'awudz ya. Pokoknya 2 harokat aja. Makanya dipanjangin lagi kama ya, jadi ketika bertemu dengan yang alis ini dipanjangin lagi ya, Pak. Biar bacaannya bagus. Baik, selanjutnya. إذا
Baik. Mad jais munfasilnya yang mana? Ila Ya, itu satu. Terus satu lagi? Oh iya, betul ya. Selanjutnya, ولا تأكلوا أموالهم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. baik. Mad jais munfasilnya di mana? Kulu Ya, tak dulu. Terus satu lagi? Satu lagi? bima. Ya, bima ya. Nah, selanjutnya. وجاءوا أباهم عشاء يبكون إنه كان في أهله مسرورا Baik. Mad jais munfasilnya di mana aja, Pak? وجاء terus Wajahnya apa u-nya? U-nya. Janya enggak? jadinya Janya iya. Enggak ya, janya enggak masuk. oh iya Iya. Janya ini masuknya ke mat wajib. oh iya U-nya terus terus apa ya? Fi fi. ahlihi Ya, betul. fi. Jadi untuk ja sama isya ini bukan masuk ke mat wajib ya, tapi masuknya ke mat wajib karena dia berada dalam satu kata. Nah ini ya, jangan sampai keliru Bapak, takutnya nanti keliru. Sebenarnya kalau cara bacanya sama aja ya, yaitu 4 atau 5 harokat. Tapi kalau misalnya nanti ditanya, nah ini biasanya bingung ya. Mat wajibnya yang mana, mat jais yang banyak, nah ini yang bakal bingung. Tapi untuk kaidah membacanya sama 4 atau 5 harokat ya Bapak. Diusahakan sama, jangan sampai berbeda. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mad istilah kubro atau mad istilah tawilah ya. Nah, sebelumnya Bapak-bapak kita sudah pernah membahas mad istilah sugro atau saghirah ya. Atau qasiroh ya, matsilah sugro atau matsilah qasiroh. Nah, sekarang kita membahas yang kubro atau tawilah, sama aja ya artinya dua-duanya Bapak. Matsilah, diingat-ingat ya Bapak, kalau matsilah ini berhubungan dengan huruf H. Dia berhubungan dengan huruf H. Kemudian yang membedakan qasiroh, saghirah atau sugro atau qasiroh ya. Dia adalah yang qasiroh ini atau yang kecil, dia pendek. Kemudian yang tawilah atau kubro ini panjang ya. Bagaimana keadaan panjangnya? Keadaan panjangnya ini ketika, kalau kita masih ingat, kalau misalnya di matsilah saghirah atau sugro ini keadaan setelahnya dia bertemu selain hamzah. Nah, kalau di tawilah atau di kubro ini yang besar, yang panjang, itu ketika ha dhamir bertemu dengan hamzah ya, Bapak. Kalau dia bertemu dengan hamzah yaitu a ya, maka cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah, jangan sampai keliru ya. Tapi alhamdulillah di mushaf sudah dipermudah dengan penulisan harokat seperti alis ya, Bapak, harokat seperti alis atau seperti gelombang. Nah, ini sudah dipermudah. Jadi cara membacanya dengan mudah ya, karena kita belajar cara membaca. Nah, maka dipanjangin ya, Bapak, jangan sampai membacanya dengan cara pendek. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu setelahnya ini setelah H itu ada panjangnya ya, kayak alis, maka sudah kita bisa tebak bahwa dia adalah matsilah tawilah atau matsilah kubro. Nah, diingat-ingat pokoknya Bapak, matsilah itu berhubungan dengan huruf H ya. H bisa antara U dan I doang ya. Nah, huruf fathah yang H berfathah nggak ada. Nah, jadi untuk matsilah tawilah ini masih sama hukumnya seperti mad jais ya Bapak. Jadi dia sebenarnya boleh dibaca secara 2 harokat.
tetapi dia harus mengikuti jalur namanya thayyibatun nashr. Kalau bukan memakai jalur thayyibatun nashr, ahsannya dibaca 4 atau 5 harokat aja, jangan dibaca menjadi 2 harokat, karena takutnya nanti keliru ya Bapak. Takutnya keliru. Sebenarnya nggak keliru ya, nggak kayak mat wajib. Sebenarnya bisa aja, cuma ahsannya seperti yang ditulis di buku di sini, sebaiknya dibaca 4 atau 5 harokat aja. Kalau misalnya kita sudah mempelajari thayyibatun nashr, baru nanti kita coba dengan membaca 2 harokat, nggak apa-apa. Baik. Kita latihan membaca seperti biasa, Bapak silahkan dilanjut. Coba panjangnya kurang. Dengungnya apa? Ditahan mal. Baik. Terus selanjutnya. Wa 'inda rasulihi illa alladziina 'ahadtum. Selanjutnya. Yahsabu anna malahu akhladah bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Lainnya. Insyaallah. Bagus. Lanjutnya. وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. Bagus, masyaallah. Baik, untuk mansilah kubro ini atau tawilah, ada yang ingin ditanyakan Bapak? Insyaallah mudah ya di mansilah tawilah ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pindah ke mat badal? Ada? Baik. Insyaallah mudah ya, mat silah tawilah. Nah, diingat-ingat aja Bapak, mat silah ini berhubungan dengan hak dhamir. Dan hukumnya ada 2. Yang pertama tawilah, yang pertama qasirah, yang pendek. Yang kedua adalah tawilah. Kalau yang bertemu dengan hamzah yang ada alisnya, dia adalah tawilah atau kubro. Kalau misalnya nggak ada alisnya, berarti dia pendek atau dibaca menjadi 2 harokat yang dinamakan sugro atau qasirah ya, pendek. Nah, sekarang kita masuk ke mat badal ya, Bapak. Mat badal ini sebenarnya pembahasannya agak ribet ya, Bapak. Mat badal. Baik, kita bahas dulu dari mat badalnya ya. Mat badal dinamakan badal, Bapak-bapak, karena dia adalah artinya ya, badal ini pengganti ya, ganti. Nah, jadi kita lihat di sini apabila hamzah bertemu dengan huruf mat ya, huruf-huruf mat, yaitu alif, waw dan ya ya, yang tidak berharokat, maka dia dibaca secara panjang. Nah, penulisan hamzah ya Bapak-bapak, di dalam Quran itu ada 2. Yang pertama dia adalah seperti ini. Nah, gini doang di bawah. Nah, yang kedua adalah dia seperti ini ya, ada garisnya, ada alifnya. Mau ini atau seperti ini ya. Nah, ini penulisan hamzah di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai keliru menjadi, takutnya nanti yang ini dibaca menjadi ain ya, karena berbeda penulisannya. Nah, jadi Bapak, untuk mat badal ini contoh hukumnya dia banyak ya. Kita lihat ke contoh pertama ya. Apabila hamzah bertemu dengan alif. Oh iya, untuk mat badal ini Bapak, keadaannya adalah dia di awal kata.
ya, bukan di akhir ataupun bukan di tengah. Keadaan mad badal itu harus ada di awal kata ya. Kalau misalnya ada alif lam, nah alif lamnya nggak dihitung ya, setelah alif lam berarti setelah alif lamnya. Keadaannya tetap dibaca menjadi 2 harokat. Nah, jadi jangan keliru Bapak. Sebelum kita latihan untuk contoh mad badal ini, kita lihat dulu Bapak di catatannya. Nah, ini adalah pengecualian Bapak-bapak. Bukan pengecualian ya, sebenarnya ini adalah cara membaca hamzah di awal kata. Nah, contohnya yang pertama di sini ada kalimat uktuni ya, uktuni. Di sini seperti ini ya. Uktuni. Nah, ini cara bacanya bukan uktuni ya, Bapak-bapak. Tetapi dia cara membacanya secara mad badal namanya. Tadi yang kita bahas atau sudah kita tahu pengertiannya bagaimana mad badal itu, apabila ini alif hamzah ya, dia bertemu dengan hamzah lagi di sini ya, maka dia keadaannya ini berubah, bukan hamzah tetapi menjadi kasroh, huruf ya ya, huruf ya, dan ini dinamakan dengan mad badal. Jadi cara bacanya, kalau dia dibacanya di awal bacaan itu ituni ya, ituni. Karena hamzahnya berubah menjadi ya. Ini yang pertama. Tapi kita harus tahu dulu ya, ini harus tahu bahasa Arab lagi Bapak. Dibalik lagi ke bahasa Arabnya. Karena ini aslinya adalah fi'il amr yaitu kata perintah ya. Nah, karena di dalam Al-Quran ada mad badal, maka dia berubah jadi itu nih. Kalau misalnya kita mau ngomong bahasa Arab biasa nggak apa-apa, uktu ya, atini ya, atini, itu nih. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi karena di dalam Al-Quran ada mad badal, maka dibacanya berubah menjadi ya. Kemudian selanjutnya ada uktumina. Uktumina ya, Bapak. Nah, ini sama keadaannya. Karena di awal kalimat dia ada bertemu hamzah, hamzahnya berubah menjadi huruf mad. Dan dia setelah berubah dia menjadi mad badal. Nah, ini pembahasannya balik lagi ke hukum atau pelajaran bahasa Arab sebenarnya, Bapak. Jadi harus mengetahui dulu kapan dia berubah menjadi ya. Ini kenapa dia nggak berubah menjadi utuni aja ya? Kenapa dia nggak berubah jadi utuni, bukan ituni? Nah, ini yang bahasanya di pelajaran bahasa Arab. Ini juga utumina, kenapa nggak berubah jadi itumina aja? Itumina, tapi berubahnya jadi utumina. Nah, ini harus belajar di bahasa Arab lagi ya. Bahasannya harus diperdalami di pelajaran bahasa Arab. Baik. Kita latihan Bapak, kita lihat di sini ya. Contoh-contohnya sudah ada. Kita lihat di bagian pertama dulu ya, Bapak. Innana amanna. Nah, di sini kita lihat A-nya ini adalah dia mad badal. Baik, silahkan dibaca Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana amanna Ya. habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Baik. Mad badalnya di mana aja, Pak? Di amanna. Amanna, terus satu lagi? Satu lagi di imana. Imana. Ya, bagus. Insyaallah. Selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتي نبيون من ربهم وللآخرة خير لك من الأولى. Baik. Mad badalnya di mana aja, Pak?
Utiya, betul. Satu. Terus satu lagi. Min Rabbihim. Rabbihim. Apa yang bikin dia menjadi mad badal? Rabbihim. Min Rabbihim. Bukan. Satu lagi. Oh, min al-ula. Ula ya. Ula ini dia adalah mad badal. Baik. Lanjut balik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu imana. Beda ya bukunya? Sama nggak Pak? Sama. Sama ya. Nah yang beda berarti di buku ana kuntum tastahziun. Ayo nggak apa-apa. Utu waja'u. Ya apa aja? Udah selesai tuh. Udah, apa aja mad badalnya? Mana betul? Terus satu lagi ada Iman. ya iman ya. Iman juga masih sama. Dia adalah mad badal. Terus udah. Utu ya, utu masuk juga. Nah, selanjutnya silakan. Baik, apa aja mad badalnya? Agak susah ya ini ya. Kayaknya nggak ada ya di bahasan ke baris keempat ini nggak ada, Pak. Iya, kosong ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Terkecoh ya. Nah, yang mana? Wanaha. Roha enggak, karena dia masuk, tetapi bukan mad badal yang kita ingin ya, karena sebenarnya mad badal itu ada di kata awal ya, di awal kata. Jadi tadi seperti imana, utu. Nah tapi sebenarnya ini bisa juga masuk ya, ro'a, na'a. Kalau ambiuni nggak bisa ya, ambiuni. U-nya, oh ya, U-nya masuk juga ya, bisa juga. Tapi sebenarnya Bapak ya, dia mad badal ini dibagi lagi menjadi 4 ya. Jadi untuk pembahasan lanjutannya, dia ada yang di bagian akhir kata, misalnya. Nah ini ya, masuk di sini juga. Misalnya kalau nanti kita ketemu wallahu indahu husnul ma'ab. Nah ini sebenarnya pembahasan agak panjang ya. Untuk yang di akhir kata, dia ada yang ketika di akhir kata gak dibaca mad badalnya, tapi ini agak susah ya. Atau ada yang dibacanya cuma ketika dia berhenti doang. Nah, yang pertama adalah ketika dia dibaca secara berhenti ataupun lanjut. Kayak tadi misalnya imana. Imana ya. Iman, mau dia dalam keadaan mati, dalam keadaan berhenti, tetap dibaca. Ataupun dalam keadaan melanjutkan bacaannya. Terus ada lagi dia dibaca cuma dalam keadaan wasol atau dalam keadaan bersambung. Misalnya gimana tulisannya? Wallahu indahu husnul ma'ab. Husnul ma'ab. Nah, di sini ada alifnya ya. Sebenarnya di sini. Nah, kalau dalam keadaan wasol dia dibaca secara panjang, kalau secara wasol ya. Tapi kalau secara waqaf dia dibacanya pendek.
Nah, kalau keadaan tersebut dalam keadaan waqaf, dia bukan menjadi hukum mad badal. Nah, jadi seperti itu. Seperti yang tertulis ya. Nah, terus yang ketiga adalah mad badal yang ketika dia dibacanya cuma dalam keadaan waqaf. Oh, ini sebenarnya agak ribet lagi ya. Ada 4. Terus yang keempat adalah mad badal yang dibacanya ketika memulai kalimat. Nah, ini ada banyak daripada Anda takut memusingkan ya istilah-istilah ini. Jadi Anda lebih persingkat lagi Bapak. Untuk penulisan ya, penulisan Bapak di dalam Al-Qur'an. Penulisan di dalam Al-Qur'an antara Quran Indonesia dan Quran Madinah ini berbeda Bapak. Untuk mad badal ini. Mad badal di dalam Mushaf Indonesia itu ditulis dengan cara harokat. Misalnya amanah. Ini kita lihat kalau di dalam Mushaf Indonesia ya Bapak, itu ditulisnya dia harokatnya seperti ini. Nah, ini ditulisnya seperti ini di Mushaf Indonesia. Dan ini adalah mad badal ya Bapak. Sedangkan kalau di Mushaf Madinah ya cetakan Madinah ini ditulisnya seperti ini. Di samping aja ya. A Nah, jadi seperti ini kalau penulisan Mushaf Madinah. Nah, ya. Ini jangan sampai keliru ya, Bapak kalau membaca Mushaf Indonesia, takutnya keliru nanti. Ketika membaca huruf Mushaf Indonesia ini bacanya A biasa. Amanna, amanna, qalu amanna, qalu amanna. Nah, karena ini kelihatannya apa ini enggak jelas kan? Mungkin akhirnya dibacanya satu. Jadi kalau di dalam Mushaf Indonesia, terutama Indonesia ya, kalau ada harokat seperti itu Bapak, gini ya, di atasnya alif fathah, tapi fathahnya dia lurus seperti ini, dia dibacanya 2 harokat. Jangan dibacanya menjadi 1 harokat. Nah, seperti itu Bapak. Ada yang ditanyakan untuk mad badal? Ya, mad badal ini memang agak memusingkan ya. Itu kalau kayak gitu nanti artinya sama nggak Ustaz? Artinya sama. Kalau bacanya beda, maksudnya bacanya salah, artinya salah atau enggak? Kalau ini kayaknya enggak, kalau ini enggak ya, masih sama amanna atau amanna. Ya, gitu. Yang terkait dengan catatan tadi Ustaz, Iya. di Al-Baqarah 23. Nah ini kan karena dia di tengah-tengah ayat, dia kan ketemu fal-yu'adil ladzi. Nah itu kalau disambung berarti dia nggak menjadi mad badal. Enggak, ya. Jadi dalam keadaannya dia namanya ini ya, ada 4 keadaan tadi yang Anda sebutkan. Satu lagi yang terakhir adalah namanya inda ibtida. Jadi ketika dia memulai aja. Ketika misalnya berhenti falyu'addil ladzi falyu'addil ladzi tumina amanatahu ya. Enggak salah ayatnya. Iya. Falyu'addil ladzi. Nah, kalau misalnya kita membacanya secara wasol, ayat sebelumnya dibaca atau kata sebelumnya dibaca ya, kalimat sebelumnya dibaca, maka nggak muncul mad badalnya. Sama, jadi kayak falyu'addil ladzi tumina amanatahu, dia menjadi hamzah seperti biasa. Tetapi kalau misalnya kita memulai, misalnya berhenti falyu'addil ladzi utumina amanatahu. Nah, ini ketika memulai bacaan, maka dia harus dirubah menjadi waw. Jadi kalau kita membacanya fal yu'adzil ladzi berhenti gitu, Ya. mulainya lagi harus dibaca Utumina. mad badal. Jadi utumina. Ya, betul. Sama juga yang ini ya. Ini di surat Al-Ahqaf. Ituni bi kitabim min qabli hada. Nah, kalau misalnya kita mau lanjut, ini kan awal ayat sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau menyambung, maka nggak ada mad badalnya. Dari ayat sebelumnya langsung masuk ke hamzah. Begitu. Mad badal. Ada lagi Bapak mad badal yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke satu pembahasan lagi ya. Pembahasan terakhir sebelum kita tutup di sukun hari.
Mat badal ini memang dari dulu juga banyak ininya, banyak kekecoknya. Memang karena agak sulit mat badal ini. Contoh yang Al-Baqarah 83 itu banyak nggak? Selain 83. Selain ini, ayat 283 sama Al-Aqaf maksudnya gimana? Kalau Al-Aqaf mungkin cuma satu. Iya. Kan yang 283 ini banyak nggak? Utumina ya. Utumina kayaknya di ayat Baqarah juga, cuma di Al-Baqarah aja ya. Ini tentang membahas tentang dain ya kalau nggak salah. Tentang utang piutang. Jadinya cuma satu. Cuma nanti kalau bapak-bapak Anda juga masih lupa ingat ya, apakah memang keadaannya cuma dua doang di dalam Al-Quran atau ada lagi. Tetapi intinya kalau misalnya memang nanti bapak-bapak ketemu lagi seperti itu ya, misalnya tadi antara ituni atau utumina berarti nanti dibacanya secara mat badal dan hukumnya menjadi mat badal. Tapi kalau misalnya dia dibaca utumina seperti tadi fal yu'addil ladzi tumina, maka dia bukan dinamakan menjadi mat badal. Jadi mat badal cuma ketika dia dalam keadaannya membaca di awal kata ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Nggak ada? Baik, kalau begitu, kita sudah selesai ya Bapak dari mat far'i namanya, yaitu cabang ya dari mat asli. Dari mat asli ada mat asli, ada mat far'i. Nah kita sudah selesai, berarti kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi di mat far'i. Sebelum kita membahas ini ya, pembahasan selanjutnya, kita ada namanya tingkatan ya, Bapak, tingkatan mat far'i. Nah, mat far'i ini dibagi menjadi tingkatan ya, Bapak. Tingkatan mat far'i. Yang pertama adalah mat lazim. Nah, ini tapi belum masuk ya, kita mat lazim yang pertama. Terus ini yang kedua adalah mat wajib muttasil. Kemudian selanjutnya adalah mat arid li sukun. Ini kita juga belum masuk, nanti kita masuk. Terus mat jaiz dan mat badal. Dan ini tingkatan, kenapa dibagi menjadi tingkatan? Karena ditingkatkan berdasarkan kadar panjangnya ya Bapak. Yang paling rendah adalah mat badal namanya. Dan yang paling tinggi mat lazim panjangnya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya karena kita belum masuk ke mat lazim. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke mat arid li sukun dulu ya Bapak, dan ini akan menjadi penutup pembahasan kita malam ini. Nah, sekarang kita membahas bacaan mat yang bertemu dengan sukun ya, Bapak. Nah, sukun ini ada dua. Yang pertama adalah sukun arid, yang kedua adalah sukun asli. Nah, ini pembahasannya. Untuk bahasan lebih detailnya nanti kita bahas lagi. Pertama kita masuk ke yang sukun arid. Apa yang dimaksud dengan arid, Bapak? Arid li sukun ya, dia adalah mat yang ini bukan sukun asli. Tetapi sukun kalau misalnya kita terjemahkan arid ini adalah kayak tiba-tiba, muncul tiba-tiba dia. Arid muncul secara tiba-tiba. Kenapa muncul secara tiba-tiba? Karena keadaannya yaitu ketika waqaf ya. Huruf yang berharokat, yang aslinya berharokat seperti di akhir ayat itu kebanyakan adalah dia berharokat, tetapi kita sukunkan, muncul sukun, dan ini dinamakan dengan sukun arid. Ketika kita waqaf, berhenti dari suatu bacaan. Cara membacanya 2 atau 4 atau 6 ya. Nah ini banyak lagi ya bahasannya Bapak, 2, 4 atau 6 ya. Nah membacanya Bapak, Anda lebih sarankan adalah membacanya secara 4 atau 6 harokat. Tapi lebih seringnya 4 harokat ya.
dan bacaannya seperti biasa konsisten ya Bapak-bapak. Jangan sampai ketika membaca yang satu di ayat 1 ini dia cuma 2 harokat, habis itu dia kedua 4 harokat, habis itu yang terakhir ayatnya dibaca karena mungkin nafasnya masih kuat, dibaca benar-benar panjang 6 harokat. Nah jangan ya Bapak, ketika baca Quran harus konsisten membacanya. Nah sekarang kita lihat misalnya kita lihat di sini dicontoh di surat di awalnya di Bismillah ya, di basmalah. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini 4 harokat. Kemudian kita lihat aslinya adalah mi ya, akhir katanya. Dan mi ini kita sukunkan menjadi him. Nah habis itu ya ini dia dinamakan dengan mad arid lis sukun. Kalau misalnya kita lanjutkan namanya apa Bapak? Ada yang tahu? Misalnya kita mau melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, itu namanya mad apa? Mad asli atau mad asli atau mad tabi'i ya. Jadi ini berubah-ubah menyesuaikan ketika kita membacanya. Kalau misalnya kita membacanya secara waqaf berhenti, maka dia menjadi mad arid lis sukun. Tapi kalau kita lanjut berubah menjadi mad tabi'i. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak sebelum kita latihan? Jadi arid artinya apa? Arid tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Jadi maksudnya adalah sukun arid adalah sukun yang tiba-tiba karena kita mewaqafkan. Seharusnya dia ada harokatnya tapi dia menjadi waqaf atau sukun ya. Sekali lagi Bapak. Baik, kita latihan. Sudah sampai mana? Oh ya, silahkan. Dimulai dari baris pertama. Mat arid li sukunnya di mana? Ya, ada 2 tadi. Ketika tawuz ada juga jim ya, tadi karena pakai tawud, jimnya ini juga dia namanya mad arid lis sukun. Baik, selanjutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terus mad arid lis sukunnya Min. iya, min. Terus Innallaha sami'un basir. ya, bagus. Mad arid lis sukunnya sir. Nah, Wabi ayyi i-nya pendek. Wabi ayyi Langsung ke a. alai rabbikuma tukadziban. Ya, mad arid lis sukunnya Ya ayyi. bukan. Ada Ustaz. Ya. Apa? Mad arid lis sukunnya Balik. bukan. Bukan. Tadi dia keadaannya biasanya ketika berhenti. Yang seharusnya dia berharokat jadi mati, sukun, habis itu dibaca panjang. Apa? Tukadziban ya. Tadi ban, tadi ngomong ban ya. Tukadziban. Iya, ban. Tadi ada yang kata ban ya. Nah, ya benar ban. Nah, bannya ini menjadi mad arid lis sukun. Kalau misalnya dilanjut menjadi apa namanya, Pak? Mad asli. Mad asli atau mad tabi'i. Betul. Nah, selanjutnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'alakum yarshudun. Baik. Mad arid lis sukunnya? Syudun. Syudun. Nah, kalau dilanjut menjadi namanya apa? Mat tabi'i. Mad tabi'i. Betul. Nah, jadi seperti itu ya Bapak. Dan ini nggak mesti di akhir kalimat, enggak ya? Nggak mesti di akhir ayat, enggak. Kalau misalnya keadaannya di pertengahan ayat, habis itu kita berhenti dan dia menjadi sukun, nah ini bisa juga dia menjadi mad arid lis sukun. Contohnya, innallaha sami'un
basir. Nah, kita lihat di sini basirnya mata retli sukun. Tapi kalau kita ingin berhenti di sami'nya, maka innallaha sami'. Nah, kuat misalnya. Nah, maka dipanjangin, jangan sami'. Nah, ini keliru ya. Karena kita lihat ia bertemu dengan ain sukun ya. Sami'. Nah, huruf mat bertemu dengan huruf sukun ya, karena waqaf berarti, dan dia menjadi mat arid lisukun. Baik, ini untuk pembahasan mat arid lisukun pada kesempatan malam hari ini. Apakah ada pertanyaan, Bapak-bapak, sebelum kita cukupkan? Nah, jadi untuk mat arid lisukun ini keadaannya syaratnya adalah waqaf ya, Bapak-bapak, waqaf atau berhenti. Dan ketika berhenti, harokat akhirnya nggak boleh dibaca atau keadaannya menjadi sukun, mati. Nah, begitu Bapak. Ada yang ditanyakan Bapak untuk pembahasan malam hari ini di mat badal, kemudian mat silah tawilah, dan yang terakhir mat arid sukun. Insyaallah nggak ada ya Bapak, karena mudah ya insyaallah untuk pembahasan. Oh, Manjai hasil juga tadi ya. Insyaallah kita mendapat, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 4 pembahasan di malam hari ini, dan Anda minta dimurojaah kembali, jangan sampai pembacaannya atau ilmu yang sudah didapat ini terlewat. Dan insyaallah pada pembahasan berikutnya nanti kita akan membahas namanya matlin ya, matlin atau layin. Insyaallah mudah juga. Nah, bagi Anda ya, untuk mat ini insyaallah mudah, hampir mudah semua ya. Saya mau ditanya, Bapak? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya, Bapak-bapak, kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Ya Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.